sebenarnya jadi aktivis tuh nggak usah sempurna loh gitu. Ya kita sering kok didatengin Intel gitu. Makanya lu kerja lebih keras, jangan beli kopi, terus lu pindah nih rumahnya ke Jakarta Pusat. Gak pas kuliah, gak pas kerja, nih orang aktif banget nyuarain isu-isu masyarakat di medsos dan bahkan turun ke lapangan juga. Bisa jadi kalian yang nonton ini udah sempat lihat video dia pas nyuarain opininya ketika di lapangan beberapa bulan lalu. Atau bahkan kalian juga pernah baca artikel-artikelnya di berbagai media. Namanya Aloysius Ephraim atau biasanya dipanggil Ephraim. Dari awal karirnya sampai sekarang, Ephraim selalu kerja di perusahaan yang bisa dibilang tujuannya untuk menguntungkan masyarakat lah. Pastinya udah pernah denger dong Change.org dan juga Think Policy. Bisa jadi isu yang kalian lihat dan donasikan pernah diinisiasi dan dikampanyain sama Ephraim. Oke, biar gak makin penasaran orangnya kayak gimana, kita langsung ngobrol aja. Hai Ephraim. Halo. Salam kenal loh. Aduh, masih canggung ya? Iya, kita dari episode 1 canggung mulu. Canggung terus ya, Say. Emang biasanya kalau masih awal-awal tuh kita kayak masih agak ada kaku-kakunya ya. Ini udah menuju ke tengah sampai ke habis. Malah lebih kayak ke boleh nggak usah udahan dulu. Asik ngobrol ya, Say. By the way, gimana nih Frame? Mungkin boleh diceritain kali sekarang akhir-akhir ini lagi ngapain sih? Ya, aku sekarang lagi jadi community lead di Think Policy. Jadi Think Policy itu adalah kami sebuah social enterprise yang memang fokusnya di kebijakan publik. Jadi memang banyak banget isu yang kami bahas tuh isu-isu yang kami bilangnya antar generasi. Jadi yang kayak dampaknya tuh sampai masa depan, tapi mungkin yang bisa diselesaikan dari sekarang gitu. Kayak isu climate, terus juga isu digital transformation, dan juga satu lagi tuh isu tentang inklusi sosial. Nah, tapi sekarang juga kami lagi jadi sekretariat bijak demokrasi. Nah, jadi di sini nih banyak kami melakukan kegiatan-kegiatan tentang pendidikan politik sebenarnya gitu. Terutama untuk orang muda kelas menengah. Itu sih mungkin aktivitas secara umumnya ya gitu. Seru banget lagi, kayak that's so like different from my world. Tapi anyways, since kayak mungkin Carol udah lebih kayak familiar dengan aktivitas lo gitu. Tapi kira-kira sebagai community lead, kira-kira apa sih hari-hari lo nih, day to day task lo di Think Policy Frame? Iya. Jadi mungkin ada dua hal yang dikerjakan gitu. Karena kan Think Policy itu kita bisa dibilang sebuah platform satu atap gitu. Jadi mungkin kalau bahasa Inggrisnya biasa kami bilangnya itu one stop solution. Jadi memang kami ada kayak sisi akademinya, yaitu kami memberikan kelas-kelas tentang kebijakan publik baik kepada para praktisi ya, terutama kayak sekarang misalnya kami lagi ada local legislature fellowship gitu. Jadi bootcamp untuk teman-teman anggota DPRD di berbagai daerah. Kalau nggak salah ada 8 daerah dari 9 partai gitu. Itu satu akademinya. Kemudian kami juga memfasilitasi diskusi antara pembuat kebijakan dan juga masyarakat, atau juga pembuat kebijakan lainnya. Kemudian juga ada tentang kami kampanye digital online, dan yang terakhir itu juga ada kami membantu merumuskan dan riset kebijakan gitu. Nah, aku sebagai community lead, jadi tugasnya adalah membantu teman-teman yang tadi ya, mungkin yang baru ikut fellowship tadi, atau mungkin juga ikut kegiatan-kegiatan pembelajaran kami, supaya terus nih terkoneksi, terjejaring, dan juga menambah lagi skillnya gitu ya kali ya. Dengan cara misalnya kami ajak ketemu dengan pembuat kebijakan, kayak misalnya di level eselon. Terus di bijak kami itu banyak kerjasama bareng komunitas lokal gitu. Terutama karena sekarang lagi ada mau pilkada ya, kan pilkada tuh tanggal 27 November. Jadi kami tuh mau merumuskan kayak kegiatan bareng-bareng gitu ya, kolaborasi berbagai komunitas di daerah juga, itu namanya Festival Pilkada gitu. Jadi gimana supaya orang-orang tuh bisa bertemu dengan calon kepala daerah, supaya mereka tuh bisa memilih dengan lebih bijak dan lebih kenal calon-calonnya ini gitu. Jadi lumayan itulah. Oh, berarti kayak kalau yang tadi Festival Pilkada, setiap calon lu ketemuin ke masyarakatnya gitu ya? Rencananya gitu, jadi kerjasama bareng kolaborasi sama para komunitas ini, biar mereka tuh bikin kayak satu event yang fun gitu. Jadi mau kalau teman-teman tahu, awal tahun di Januari kami bikin festival pemilu kan gitu. Jadi ada kayak game night bareng timnya Capres gitu. Nah, kami mau coba lagi nih bikin tapi di level daerah gitu, sama timnya atau para calon kepala daerah itu sendiri gitu. Supaya orang-orang Gen Z itu lebih kenal dengan fun gitu, karena kan kadang-kadang kayak jauh banget ya politik contohnya apa sih gitu. Iya gitu. Jadi kita ubah gitu kan. Karena menurut gue pribadi kayak dari perspektif gue ya, kayak ketika gue mau jump in dan
kayak gue pengen banget gitu untuk ngerti karena kayak lately kan lagi banyak banget kan hal-hal yang lagi terjadi gitu, dan gue tuh sebenarnya pengen banget mengerti, cuman menurut gue kayak ketika gue mau mengerti itu tuh gue nggak bisa cuman kayak ngobok-ngobok doang kayak shallow gitu, menurut gue nggak bisa karena nanti malah jadi misunderstanding gitu pengertian gue terhadap isunya. Jadi ketika gue mau mempelajari itu, menurut gue harus digging nih, gue harus dive in benar-benar gitu ke masalahnya. Dan gue tuh belum menemukan platform atau at least temen gue kali ya yang bisa gue tanya dengan gampang, yang bisa langsung kayak oke, gue mau nyari tentang kasus A gitu, terus langsung kayak semuanya sampai bawah gitu. Jadi kayak gue harus digging lagi, research sendiri dan lain-lainnya, sementara gue yang kayak kerjaan gue kan juga udah banyak nih gitu. Iya lagi. Kayak gitu sih sebenarnya. Nah, itu sebenarnya yang kita lagi coba itu sih, kita coba ubah gitu ya. Mungkin kayak kita coba breakdown gitu di bijak demokrasi ini gitu. Jadi memang kita tuh pengen juga supaya, kan kemarin kita mungkin kalau teman-teman tahu bijak memilih ya, kan kita ngasih yang bareng itu kolaborasi juga, kita ngasih ini informasi di website gitu. Nah, sekarang juga di Pilkada ada sebenarnya bijakpilkada.id, kita juga ngasih nih untuk beberapa daerah, ada 22 termasuk Jakarta. Itu tuh kayak isunya apa sih yang penting di daerah gitu ya tersebut, kemudian juga calonnya siapa aja dan visi misinya apa gitu. Nah, setelah itu kita juga rencananya untuk kan kita tanggal 20 nih bakal ada administrasi baru ya. Nah, kami mau kerjasama juga dengan berbagai komunitas, kolaborasi ini bikin namanya Bijak Memantau. Jadi ya tadi itu yang lo bilang, jadi ketika misalnya kayak wah ini misalnya ada isu tentang polusi udara gitu, kayak gue harus tahu dari mana sih, kayak siapa yang bikin kebijakannya apa segala macam. Kita mau coba untuk provide satu platform ini supaya orang-orang tuh yang kayak bisa memantau kebijakan dengan mudah gitu. Jadi karena ya tahu lah orang kita kerja capek apa segala macam. Jadi harapannya tuh dengan kayak pas lagi pulang misalnya di KRL atau apa tuh bisa ambil buka gitu gampang gitu kan. Karena gue ngerasa terbantu banget sih kemarin dengan bijak memilih, kayak sebagai orang yang tidak terlalu mengikuti. Terima kasih. Gue bener-bener terbantu banget. Jadi ada cerita sedikit. Jadi kayak gue punya teman yang memang dia study abroad di US dan dia tetap harus milih kan. Mereka tetap harus milih kan di sana. Terus mereka sampai bertanya-tanya gitu ke gue dan teman-teman gue yang di Jakarta kayak gue milih nih, tapi kayak gue jujur gue nggak ngerti apa yang lagi terjadi di Indo gitu, karena gue nggak catch up dengan kegiatan di sana. Dan akhirnya teman gue, ada salah satu teman gue yang kayak wait, there's this thing called bijak memilih gitu, kayak lu actually bisa digging gitu di situ. Dan akhirnya gue kasih ini ke teman gue itu, dan dia benar kayak gila ini ngebantu banget sih gitu, dan gue as a person juga merasa terbantu. Terima kasih teman-teman sudah menggunakan bijak. What a partnership. Ya benar. That's a good collab. Halo bijak memilih. Kita sekarang ada di bijakdemokrasi.id. Oke, berarti lu bijak memantau tuh itu ya kayak jatuhnya lebih sustainable, kayak always on gitu. Rencananya gitu. Jadi kita memang karena sekarang kan kami lagi masih fokus di pilkada kan gitu. Jadi kita lagi fokus di gimana sih jadi bisa memberikan informasi buat teman-teman di daerah gitu. Bahkan kayak sekarang tuh kami lagi kerja sama bareng researcher lokal gitu. Jadi kan kita ada 22 daerah ya yang dimasukin di dalam website Bijak Pilkada. Itu tuh juga mulai dari level kota, kabupaten dan juga provinsi gitu. Dan tentu saya sebagai orang di Jakarta kan nggak enak ya, maksudnya kayak kita so tahu gitu ke di daerah. Makanya jadi kami nge-hire teman-teman researcher lokal yang mereka tuh bisa membantu untuk ngasih informasi ini gitu tentang apa aja sih isu-isu di daerah mereka based on itu ya, langsung mereka first person point of view lah gitu misalnya gitu. Jadi abis itu baru setelah pilkada kita mau coba segue ke memantau nih, gimana cara kita bisa memantau kebijakan dengan lebih baik gitu. Termasuk lewat ini juga sih komunitasnya kan. Makanya kenapa kerjasama bareng banyak organisasi-organisasi yang muda yang baru di berbagai daerah gitu sih. Wow. Sih. Gila sih. Iya, maksudnya gue kan juga ngeliat, gue follow Instagram lu. Ya basically kita udah kenal dari gue masih kuliah lah ya. Ya mereka berdua kebetulan udah ada history gue, gitu. Dia dulu pemret gue. Ya betul. Sama kayak episode pertama, mereka juga sebenarnya udah saling kenal. Don't know things. Iya, 2 episode anak HI, jadi kayak oke. Iya, mungkin throwback kali ya, Frame. Tadi kan maksudnya di opening juga gue udah mention kalau lu dulu di change.org. Terus lu dulu ya juga pemretnya WH tuh Warta Himahi, itu dulu medianya HI Unpar. Terus ya basically lo aktif lah gitu yang berhubungan sama isu-isu sosial, isu-isu masyarakat. Mungkin dari yang kayak kita kan sama-sama HI, tapi gue ujung-ujungnya gue kerjanya di kayak ya media, pokoknya orang yang benar-benar kayak tujuannya kayak profit lah gitu kan. Gitu. Nah, kira-kira kenapa lu memilih untuk kayak ya udah gue sekarang beraktivisme gitu?
Pertanyaan lumayan berat ya dan bikin reflektif. Oke, jadi sebenarnya tuh kalau misalnya gue narik lagi ke belakang, kayaknya tuh memang dari kecil udah dibiasain sih gitu sama orang tua untuk kayak lumayan aktif di isu-isu sosial. Jadi waktu itu tuh dulu orang tuaku dia mamaku terutama ya, dia tuh aktif di LSM, organisasi di bawah Keuskupan Bandung yang memang dia tuh fokus di ini untuk rehabilitasi pengguna nafza atau narkoba gitu. Jadi dari kecil memang aku udah join kayak kalau misalnya dia ada kayak bikin family support group gitu ya untuk kayak keluarga-keluarga yang pengguna nafza gitu. Nah, aku ikut gitu ya, udah cuma di belakang aja gitu ngeliatin, tapi ya ikut terlibat dengerin, terus juga kalau misalnya bagi-bagi kertas gitu-gitulah gitu. Terus kalau misalnya mereka juga ada acara tuh ikutan dari kecil. Jadi mungkin udah kebiasa, udah kebuka gitu ya kayak realitanya ternyata ada nih orang yang memang kayak spend waktunya mereka juga untuk membantu orang lain gitu. Jadi mungkin itu udah lumayan kebawa dari kecil gitu. Nah baru pas tuh juga pas SMA sampai kuliah tuh juga lumayan aktif volunteering kan sebenarnya untuk aku tuh dulu di Bina Antar Budaya itu memang kayak fokusnya tuh intercultural learning. Jadi karena udah kebiasa untuk volunteering, terus juga kayak banyak kerja bareng kayak masyarakat, akhirnya kayak ternyata suka gitu. Dan beruntung ya, aku bilang beruntung ya, karena maksudnya nggak semua orang tuh bisa, ini kan lumayan ideal ya, dan gue tahu nggak semua orang tuh bisa mengalami kayak gini gitu. Jadi I was so lucky, itu tuh dapat juga kayak bisa dapat intern di Change, terus juga bisa full time dan segala macam, yang akhirnya tuh juga lumayan kebuka nih untuk isu-isu sosial. Dan tapi mungkin kayaknya salah satu yang bikin kayak kenapa akhirnya mau aktif tuh kayak gue baca berita terus kayak kenapa sih gitu. Penuh dengan kayak banyak kenapa ya gitu loh. Kenapa ya gitu. Makanya akhirnya tuh jadi kayak untuk bikin perubahan tuh kita butuh power gitu. Power tuh maksudnya adalah termasuk dari masyarakat dan juga dari kebijakannya kan. Makanya akhirnya kayak udah deh mau aktif di isu-isu sosial gitu, terutama mungkin kalau sekarang lebih spesifik lagi di pendidikan politik kan gitu. Wait, lu pendidikan politik lu ngambil S2 lagi kah atau apa nih maksudnya? Jadi kayak lebih meningkatkan literasi politik atau awareness politik orang-orang gitu. Dari lu ke orang lain. Benar, iya. Jadi dengan apa yang segala tadi udah dijelasin benar, ya. iya. Jadi sebenarnya tuh yang dilakukan bukan berpolitik praktis gitu ya. At least belum berpolitik praktis, tapi lebih yang kayak ini tuh pendidikan politik untuk ngajak orang supaya kayak yuk kita sama-sama aware tentang isu-isu, terus juga supaya memilih itu yang lebih bijak, supaya kayak memantau kebijakannya segala macam gitu sih. Tapi kalau misalnya itu kan tadi kayak wide reasons, kayak why. Gue merasa emang kayak hal-hal seperti ini tuh memang udah di-build dari kecil sih pasti. Dan kayaknya passion yang udah ke-build itu lumayan menciptakan kayak kegelisahan yang sampai detik itu mungkin bisa menjadi motivasinya Ephraim gitu. Tapi kalau misalnya itu latar belakangnya kayak gue agak kepo sih dari sisi awam gue. Kira-kira apa sih kayak the challenges atau mungkin kayak though it was like your passion, tapi ada nggak sih momen-momen di mana lo kayak ngapain sih? Ya, I shouldn't be like doing this gitu kayak. Ada ya aktivisme banyak kan, maksudnya kayak spektrumnya ya. Menurutku kayak kerjaan gue sekarang juga lumayan kayak kerjaan aktivisme gitu kan. Nah menurut gue lumayan melelahkan sih jadi aktivis di Indonesia gitu. Jadi kalau challenge utamanya, maksudnya kayak kan challenge itu bisa jadi dua ya, eksternal sama internal gitu. Mungkin kalau challenge internal tuh yang pertama itu ya tadi lelah mental ini gitu. Lelah mental kayak pertama mungkin juga ada ekspektasi yang kayak gue taruh ke diri gue sendiri kan. Maksudnya gue juga nggak mau gue banyak omong kayak gimana, tapi ternyata gue nggak mengamalkan apa yang gue sampaikan gitu kan. Kayaknya itu agak lumayan jadi ekspektasi juga ke diri sendiri gitu. Tapi sebenarnya salah satu temen gue juga dia tuh sempat bilang ke gue kayak sebenarnya jadi aktivis tuh nggak usah sempurna loh gitu, kayak semua orang tuh kan belajar gini kan. Dan kayaknya juga mungkin kenapa akhirnya banyak orang tuh jadi agak takut untuk join aktivism ya karena mereka tuh merasa kayak gue belum sempurna, gue belum kayak misalnya kalau lingkungan gitu, gue belum stop pakai cup plastik, jadi kayak mereka akhirnya nggak mau join aktivisme. Padahal kan kayak di aktivisme tuh kita sambil belajar gitu kan gitu. Jadi itu satu ya, ekspektasi ke diri sendiri gitu. Terus kedua, capek baca berita aja sih. Kadang-kadang tuh kalau baca berita too kayak much. Ya satu too much. Terus juga yang kedua tuh aku kadang-kadang merasa kayak kok perubahannya lama ya gitu. Kayaknya ada salah satu yang kayak bikin stres banget tuh
waktu misalnya pas lagi zaman-zaman 2020 gitu kan, wah itu menurut gue lumayan kayak melelahkan nih, ada pandemi, terus juga ada omnibus law apa segala macam kan lumayan rame juga ya media sosial, terus juga aktivisme gitu. Nah itu juga lumayan bikin capek gitu. Terus ya mungkin kemarin juga kalau lagi pas pilpres tuh lumayan yang kayak ini ya, kayak gimana kita bisa mengcombat misinformasi gitu kan yang muncul apa segala macam gitu. Jadi itu yang internal ya. Tapi kalau challenge eksternal menurut gue juga lumayan banyak sih, yang itu juga akhirnya kayaknya mencegah untuk bisa lebih gerak lebih enak gitu. Kayak misalnya tuh ruang sipil di Indonesia itu kan sempit banget ya, dengan ada buzzer, dengan ada UU ITE gitu. Bahkan kayak kita tuh sempat diserang buzzer gitu. Jadi kan aku punya komunitas yang kenapa harus peduli itu ya. Itu diserang buzzer. Wah komen sampai dapat death threats juga gitu. Bentar, itu karena orang tahu itu punya lu atau kayak NGO aja gitu, jadi kayak serang-serang gitu? Kayaknya sih yang kedua gitu. Jadi kayak itu ya udah ini ada orang mereka nggak sesuai dengan apa yang gue setujuin, akhirnya kayak serang terus sampai ya death threats menurut gue di DM udah agak berlebihan sih ya. Ke personal account lo berarti? Nggak, kebetulan ke akunnya gitu. Tapi salah satu tim kami tuh ada yang hampir di doxing gitu, kayak dia kayak ini kan orangnya gitu di add ini gitu kan. Takut ya, maksudnya itu kan mencegah orang untuk mau gerak gitu ya gitu. Terus juga UU ITE gitu kan, udah sering banget lah kalau UU ITE gitu. Bahkan sebenarnya yang menarik itu adalah waktu itu kan gue sempet ke Dili, Timor Leste gitu. Itu sharing tentang digital campaign ke teman-teman di Dili dan komunitas. Nah yang bikin gua kaget adalah mereka tuh kan negara yang mungkin relatif baru, terus kayak masih muda, orang-orang masih semangat banget gitu ya. Dan mereka tuh benar-benar pas cerita yang kayak kita sih nggak takut ya kalau misalnya bersuara atau apa gitu kalau demo, karena kita tahu itu udah jadi hak kami yang ada di konstitusi. Mereka benar-benar kayak nggak takut segitu, kayak ya kita sering kok didatengin Intel gitu, orang-orang teman-teman itunya gitu, teman-teman di mana Timor Leste di Dili, terus mereka nggak takut karena kayak ya mereka mau ngapain, orang kita dijamin konstitusi gitu. Kan di Indonesia kagak bisa ya kayak gitu. Jujur aja gue takut loh Frame turun ke lapangan. Even waktu gue masih kuliah gitu kan ada yang kayak era-era banyak turun ke lapangan, itu gue takut. Tapi karena ada background di mana keluarga gue kan kayak Chinese culture gitu kan. Jadi orang tua gue takut, gue juga jadi ikutan takut. Itu sih yang mungkin kayak make sense. Tapi ya itu setuju, apalagi kalau perempuan terus juga Chinese itu menurutku emang tantangannya gede banget gitu justru. Karena ya udah satu memang harus kita akui kadang-kadang tuh bisa jadi ada orang siapa gitu yang penyusup kan pas lagi aksi, terus mereka yang kayak ya melakukan hal sesuatu yang kita nggak tahu gitu kan. Ditambah lagi Chinese Indonesians kan memang ada history yang kayak sampai sekarang belum terresolve dengan baik gitu kan. Jadi bahkan waktu itu makanya sempet juga ada teman dari co-founder Think Paul yang bilang kayak bijak demokrasi bakal bikin ini enggak kayak demo tapi yang aman buat Cindo gitu. Nah, makanya akhirnya kita coba untuk bikin kemas tuh kegiatannya. Namanya tuh yang lepas lelah kelas menengah itu. Jadi kita bikin sengaja di Ganara Art. Di Ganara, maksudnya di FX gitu kan, di tengah kota gitu ya. Jadi orang-orang kayak tinggal datang, terus kayak bener-bener kayak mereka bisa datang pakai MRT, mungkin di dalam ruangan ber-AC. Terus juga kalau misalnya mau ada kayak orasinya, terus kayak mereka juga bikin kayak kegiatan poster, demo gitu. Jadi demo tuh kan maksudnya kayak kita pengen mengekspresikan perasaan kita ya terhadap kondisi kan gitu. Itu yang kami coba untuk eksperimen, berikan gitu juga ruangannya buat orang-orang yang kayak mungkin ya itu merasa mungkin kalau turun nggak aman, which is fair menurut aku. Kayak nggak bisa kita paksa juga, dan nggak semua orang tuh memang jalannya adalah turun ikut demo gitu. Ada yang memang mungkin kayak via medsos atau konten gitu kan. Tapi gue ada pertanyaan deh kayak untuk kayak tadi turun ke lapangan kayak gitu itu kan pasti ada dokumentasinya, right? Dan kalian mostly juga pasti speak up di social media masing-masing gitu kan. Kayak Carol gue suka lihat juga. Terus beberapa kali gue sempet check your Instagram and etc lah gitu. Nah, kalian pernah gak sih tapi kayak berbeda pendapat? Ini kayak kalau ngomongin challenge eksternal ya gitu, berbeda pendapat sama teman kalian to the point kayak kalian benar-benar kayak I'm done talking with you gitu, atau bahkan mungkin di luar dari itu lebih kayak ke you feel judged by them, yang kayak mungkin orang-orang kayak gue yang agak nggak paham, tapi di sisi yang kayak ngapain sih lo sibuk banget deh ngurusin politik gitu, kayak ya udahlah gitu. Oh my god, gue sering banget mendengar kata-kata ini yang gue agak kayak
sebenarnya bilang sedih, gue pengen counter tapi gue juga nggak punya banyak knowledge about this, tapi yang lebih kayak ke you will not make any change kayak itu tuh menurut gue kayak banyak banget sih. Tapi kalau menurut kalian kira-kira gimana sih, atau terutama lo frame gimana sih? Lu dulu kali ya. Boleh. Tiba-tiba gue jadi narsum aja. Ini salah juga nih. Sorry kasih kan jadi kayak ngobrol. Iya, pernah sih. Tapi mungkin gue mau touch upon tadi poin itu dulu ya. Kayaknya sekarang tuh memang orang ketika ngomongin politik yang mereka fokusin tuh adalah dramanya gitu. Iya, Bagi-bagi bener banget jabatan terus juga. Jadi kemarin tuh baru banget Mbak Bivitri Susanti ya, Mbak Bibip, dia tuh update gitu. Dia bilang katanya orang tuh sekarang kalau misalnya melihat jabatan tuh sebagai sebuah anugerah, sebagai hadiah gitu loh. Jadi padahal kan sebenarnya itu tuh tanggung jawab kan. Bener. Jadi ketika misalnya sekarang lagi ngomongin menteri apa segala macam, orang tuh ngelihatnya kayak oh drama-drama, oh si ini suka kritik sih jadi nggak dapet jabatan gitu. Jadi bukan ngelihat kayak politik tuh sebagai proses bikin kebijakan gitu. Jadi mungkin kalau dulu tuh waktu kuliah yang adalah kayak bertahun-tahun yang lalu, Nggak apa-apa. itu ada kayak satu mata pelajaran ilmu politik namanya gitu. Bukunya tuh ada buku warna biru. Gue inget lagi bukunya apa. Dasar-dasar ilmu politik Iya. Profesor Miriam Budiarjo. Iya. Dia bilang kayak politik itu intinya adalah untuk tentang pembuatan keputusan yang kolektif yang mengikat gitu. Jadi kan basically tentang pembuatan kebijakan gitu. Nah makanya dari yang kami kerjakan sekarang gitu, baik di Thinkpol dan juga di Bijak Demokrasi dan juga mungkin di komunitasku, itu kita coba untuk kayak narik lagi nih ke bawah, kayak balik lagi ke esensinya. Politik itu bukan tentang kayak drama siapa koalisi dengan siapa apa segala macam, tapi ya dengan apa kebijakan yang bisa dihasilkan dari situ. Dan itu yang kayaknya memang orang masih agak susah, karena kan kita di TV dilihat ini yang kayak ini berantem sama ini karena ini. Ya media also play a major role in this. Itu. Jadi makanya pas kalau misalnya ditanya apakah sempat kayak cekcok gitu, sempet sih itu mungkin pas pilpres tuh, kan pilpres tuh kayak iya sih. Ada yang cerai banget. Apa sih? Cuma maksudnya kayak ada berita karena mereka milihnya dua capres yang berbeda, mereka tengkar, cerai. Literally cuman gara-gara beda pilihan gitu. Udah punya anak belum? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Kebetulan gue nggak dijingker lagi. Ya kenapa? Beda itu. Ya sebenarnya keluargaku juga beda-beda sih. Bahkan aku sama orang tuaku juga beda. Aku juga pilihannya. Tapi mungkin sama teman-teman tuh mungkin itu yang lebih ini ya, lebih kayak agak lumayan mirip lah. Tapi karena mungkin ya bubble terus juga apa segala macam gitu kan. Tapi dulu memang agak kesel nih, kayak kalau misalnya kenapa sih kayak gini gitu. Aku nggak yang ya semua orang pasti punya pilihan masing-masing. Cuma makin kesini kayaknya makin ngelihat kayak nuansanya itu nuansa itu lebih dalam ya. Maksudnya kayak kita nggak bisa cuma kayak karena beda pilihan akhirnya ngejauhin atau apa gitu. Justru ketika misalnya kita sekarang mau memantau kebijakan yang harus dirangkul, yang misalnya orang-orang yang mungkin dulu kontra sama kita gitu, nggak bisa kita demonizing mereka terus meneruskan. Tapi ya emang capek sih kadang-kadang kayak kalau mereka merasa kita bodoh juga kan soalnya itu. Gitu. Sama mungkin aku juga ngeliat Indonesia tuh sekarang lagi ada rising anti intelektualisme ya. Jadi kayak orang pinter tuh suka kayak diceng-cengin gitu loh. Maksud aku kayak pagi di X gitu ya biasanya kan, atau sama di TikTok sih. Di TikTok. Biasanya mereka bilang si paling kritis. Iya benar. Emang harus kritis ya sih sebenarnya. Mungkin kita belum menemu bahasanya aja kali ya untuk ngomong sama mereka gitu kan. Nah itu yang kayaknya lagi coba dicari sih, kayak gimana sih cara ngomong sama orang-orang ini gitu kan, yang penting juga gitu. Tapi ya mungkin harus pakai bahasa mereka kali ya. I think part of what Ephraim is doing dengan tadi mencoba untuk kayak spreading the awareness dengan kayak games night tadi kan kalau nggak salah dan lain-lainnya. I think itu lumayan bisa membantu sih, dan apa ya, agak lebih mudah diterima gitu lighter juga kan. Iya, ketimbang kayak sit and talk terus kayak menurut lo gimana ya? Kayak itu kayak lebih ini sih bagi mereka. Itu kayak lagi rehab habis narkoba ya kan. Tentok muter gitu kayak semua orang nggak itulah nggak relate gitu kan dengan caranya gitu. Iya. Kalau dari gue sama keluarga gue juga beda
opini sih waktu mau milih kemarin ya. Terus gue suka nyindir aja. Tapi ya udah. Tapi kayak ya udah karena di keluarga gue tuh chill gitu kan. Tapi gue nyindir tapi ya udah gitu. Kalau sama teman-teman gue mungkin karena teman-teman gue juga anak Hai Unpar terus jadinya agak homogen gitu loh. Itu sih nah baru sama orang-orang lain yang mungkin gue baru ketemu yang entah kalau di kantor sih pernah sih, sama Kadef gue beda pilihan kayak. Iya lagi waktu itu pernah ada momen kita duduk ada Mas Bani gitu-gitu terus kayak beda semua pilihannya. Iya gitu ya. Ya itu gue meresponnya kayak ya udah aja sih menurut gue itu pilihan dia. Cuman gue akan menyuarakan apa yang gue rasa perlu gue suarakan di sosmed gitu. Yang which mereka follow sosmed gue. Menurutku kalau sekarang mungkin kalau misalnya kita masih agak kurang seneng ya nggak apa-apa. Tapi maksudku jangan berarti kita selamanya untuk mendemonize mereka gitu. Kayak mau nggak mau. Kalau kita memang pengen working government, ya kita harus lumayan engage mereka juga gitu. Ya in whatever capacity sih. Iya. Ya. Agree. Iya benar. Ya benar sih soalnya kayak gue sama keluarga gue juga beda kan. Cuman yang tipikal kayak Carol suka kayak ngecengin gitu tuh lebih ke bokap gue yang kayak ngapain sih deh kayak gitu. Mending ini. Terus gue yang cuman kayak ya oke. Sambil gue kayak bijak memilih. Bijak memilih. Kayak gitu-gitu sih. Tapi kayak sesering apa sih untuk kayak lo biasanya turun ke lapangan gitu? Kayak gue agak kepo juga sih. Nggak sering-sering banget kalau jawaban pendeknya, tapi baru lumayan aku lumayan turun itu baru tahun ini sih gitu. Jadi mungkin sempat ikut beberapa kali aksi Kamisan di depan Istana Presiden. Kemudian juga kemarin tuh ikut yang aksi Palestina di depan Embassy Amerika Serikat. Sama kemarin ya mungkin yang peringatan darurat ya beberapa itu kan ada beberapa kali. Cuma kayak memang itu kan kalau nggak salah tuh selama over the weekend tuh ada beberapa kali ini kan beberapa kali ke demonstrasi gitu. Tapi ya nggak semuanya juga karena maksudnya kan kita realistis ya, maksudnya kita manusia ada batasnya gitu kan fisik gitu, dan lumayan waktu itu tuh mungkin juga Tuhan lagi mendukung gitu karena kayak cerah nggak hujan gitu maksudnya, jadi kayak enak gitu kan maksudnya untuk menyuarakan pendapat gitu sih. I see. Nah mungkin gara-gara tadi ngomongin kayak ke lapangan seberapa sering, selama lu sering ke lapangan di tahun ini, mungkin ada nggak kejadian-kejadian yang lu bisa ceritain gitu kayak what happened there? Karena kan kayak, even I cuman liat di sosmed gitu, ya gue liat lo juga sih di Twitter. Iya. Iya gitu, jadi ya kayak boleh dong gimana ceritanya? Sebenarnya beruntungnya adalah gue nggak pernah yang gimana banget gitu karena memang kemarin juga akhirnya tuh terutama mungkin yang paling gue inget tuh yang baru-baru ini kan yang hari Kamis itu ya. Jadi itu hari Kamis yang waktu di depan DPR itu memang kan lumayan ada aksi di depan DPR dan juga ada aksi Kamisan gitu. Jadi kemarin tuh sama teman-teman kantor juga sebenarnya gitu. Jadi sama teman-teman kantor tuh kita pagi-pagi di sana. Jadi di ini juga difasilitasi sama, jadi tuh ada komunitas juga nih yang memang lumayan deket juga namanya Social Justice Indonesia. Mereka memfasilitasi kami untuk kayak kita bikin grup jalan bareng ke depan DPR gitu. Terus yaudah akhirnya ya di sana aksi, terus baru udah gitu pas udah sekitar kayak jam 1, jam 2 kami balik dulu gitu. Terus pindah ke Kamisan sebenarnya di depan Istana Presiden. Jadi gue pribadi nggak pernah mengalami yang gimana gitu. Cuman memang kalau gue dengar dari cerita teman-teman juga sampai kayak lumayan sore itu kan biasanya tuh katanya lumayan rusuh, tapi biasanya tuh karena ada kayak tanda kutip biasanya ada masa tandingan lah apa segala macam gitu. Jadi memang harus agak mungkin ada self awareness juga kali ya. Maksudku again tadi kan kadang aktivis itu nggak perlu sempurna. Jadi maksudku kadang-kadang mungkin orang-orang ada yang kayak supaya gue aktivis banget gue harus kayak pagi sampai sore gitu. Maksudku kalau misalnya memang udah kayak capek ya istirahat dulu gitu dan kayaknya itu pola pikir yang kami pakai kemarin gitu waktu sama teman-teman kantor gitu pas di hari Kamis tersebut. Gue lupa tanggal berapa tapi pokoknya hari Kamis karena itu ada Kamisan Agustus gitu setelahnya. Waktu akhir Agustus. Gitu. Jadi kami udah beres dari situ terus balik kami pindah ke Kamisan gitu. Kayaknya bahkan waktu itu sempat ada satu juga teman yang di DPR tuh yang sampai kayak itu kan yang mereka gerbangnya ya. Gitu. Tapi gue nggak di sana gitu. Jadi kayak I cannot tell the story gitu. Tapi so far sebenarnya
kayaknya ya Gen gue masih beruntung gitu ya, jadi kayak aman gitu dan mungkin juga karena ada support sistemnya gitu kan, udah ada komunitas yang memang kayak nemenin kita, terus juga mereka juga yang udah lumayan ada koneksi dengan NGO yang juga hadir gitu di sana, NGO besar, jadi kita lumayan ada jelas lah gitu kayak what to do what not to do-nya gitu, itu sih. Oke. Soalnya kayak as a person yang kayaknya gue belum pernah sih turun ke lapangan gitu, karena selain kayak gue takut dan ramai banget kan, kayak banyak juga kan isu-isu yang suka bersebaran, kayak sometimes banyak banget nih di tengah kerumunan ini sebenarnya bukan aktivis yang memang ingin menyuarakan pendapat, tapi just some oknum-oknum yang memang were sent to be there. To be there gitu. Nah jadi gue memang jarang, jadi gue suka agak kayak membayangkan kira-kira gimana sih sebenarnya kayak kegiatan gimana, awal mulai itu gimana, dari jalan terus tiba-tiba orasi, terus kelarnya gimana tuh gue kadang suka kayak pusing, but like what like yang tadi udah dijelasin sebenarnya udah lumayan menggambarkan lah gitu, kira-kira ngapain sih gitu. Sebenarnya menurut gue ada satu yang fun tuh waktu di KPU sebenarnya. Jadi gue merasa di KPU itu tuh lumayan kayak my crowd in the sense of jadi orang-orang yang kayak memang kan itu kayaknya kan yang hari pertama tuh di hari Kamis ya, terus kayaknya Jumatnya gitu. Jadi di Jumat itu tuh memang kayaknya orang-orang yang kayak kelas menengah, terus yang kayak memang kayak tuh orang-orang yang misalnya kelas menengah yang kayak misalnya kayak gua gitu loh. Paham gua lagi maksud lu. Gue bingung gimana maksudnya kayak yang jadi pas ketika ngelihat poster-posternya tuh ada kayak poster Sabrina Carpenter. By the way, iya lo ketemu kan sama Fatia Fairuza yang kemarin di episode 2. Oh, yang di episode 1. Itu dia juga yang dibilang kayak lo Swifties ya gitu. Iya, gitu nah, kan. iya terus kayak ada yang pakai liriknya Bradnya Charlie XCX gitu. Jadi kayak I saw. Iya, gue merasa kayak it was so pop culture fun. ya maksudnya. Iya, ada gitu, dan jadi kayak kerasa kemarin tuh gerakannya adalah semua orang tuh gerak gitu loh. Yang lucu adalah jadi adalah satu dari orang dari Extinction Rebellion yang juga kenal sama kami di Bijak Demokrasi, dia yang bilang kayak semua orang tuh bakal SJW pada waktunya gitu. Nah itu menurut gue tuh contohnya nyata gitu, kayak bener-bener yang kayak lucu banget lah, pokoknya kayak ada lirik Apple, terus kayak lirik Sabrina Carpenter, terus gue kayak bawa yang Taylor Swift gitu itu kan, jadi kayak ya fun aja gitu sih. Maksudnya kayak semua orang kayak nyampur dan ya kayaknya itu lagi kebetulan aja mungkin ya, kayak contoh kan ada banyak beda-beda gitu ya. Dan sebenarnya harapannya tuh bisa lebih banyak demo-demo yang kayak gitu kan sebenarnya, yang kayak memang maksudnya bisa jadi orangnya kelas menengah yang memang kayak misalnya literate dengan pop culture tuh ya mau turun gitu. Selama ini kan biasanya ya mungkin masih takut, belum pernah juga gitu. Jadi kita mau coba kayak gimana ya cara bisa mendorong tuh lebih banyak yang kayak gitu. Biasanya movement-movement ini kan memang dimulai dari social media kan, dari ajakannya gitu sampai akhirnya the day gitu. Tapi kira-kira gimana sih perjalanannya kayak the journey itself di social media gitu? Mungkin dari lo kayak oke, kita mau turun nih dari ideationnya lo kayak lo pengen turun ya, sampai akhirnya lo ada di jalan, itu kayak flow-nya tuh biasanya kayak gimana gitu. Oke, mungkin karena again tadi kalau misalnya ke jalan, mungkin tadi yang gue bilang ya kayak kita kan itu karena dibantu juga sama yang lain. Jadi mungkin kami mau ngasih contoh aja waktu itu yang gue bilang yang demo kelas menengah itu tadi ya, yang di FX gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari edition yang paling ujung tuh basically kita nyari akar masalahnya dulu kan. Maaf ini jadi agak kayak apa? Kuliah. Kuliah tambahan. Gak apa, much needed. Tapi iya biasanya kalau di kami tuh di Bijak Demokrasi gitu, tim terutama ya, kita berusaha untuk cari dulu nih kira-kira akar masalahnya apa ya gitu. Nah kemarin tuh pas ya salah satu akar masalah yang kami temukan dengan orang, kenapa sih kelas menengah terutama yang urban itu nggak mau turun ya tadi itu kan, karena mungkin mereka takut, terus juga mungkin tempatnya nggak nyaman, kayak panas di bawah terik matahari, terus kayak kebakar kulitnya ya fair gitu. Jadi makanya kita gimana ya caranya gitu untuk mencari memberikan kenyamanan gitu untuk teman-teman kelas menengah ini supaya mereka bisa join gitu. Jadi setelah kita tahu si akar masalahnya, kita baru nih bikin kayak oke, kegiatannya apa ya yang paling orang muda banget deh gitu. Relevan lah ya. Iya, makanya kemarin tuh kami coba untuk bikin kayak apa, semacam artivism gitu ya. Jadi artivism kayak misalnya mereka yang tadi itu menggambar, terus juga ditutup dengan karaoke gitu. Karaoke sebenarnya lagu-lagunya lumayan lagu-lagu random gitu. Menurutku kayak Sialan lagunya siapa? Juicy Lucy. Iya. Gitu, terus tapi kayak orang akhirnya kayak menyambungkan itu dengan kayak politik apa segala macam, which is fun kan jatuhnya. Jadi kayak oh ternyata bisa juga yang kayak gini gitu.
karena sebenarnya dari itu tuh yang pengen kita tackle isunya adalah gimana kita bisa bikin supaya orang-orang kelas menengah ini tuh mereka mau berkomunitas gitu. Karena yang kami lihat biasanya tuh kita tuh jarang mau untuk berkomunitas gitu ya, kayak menemukan teman baru, nggak tahu deh dengan kalian gitu. Mungkin karena udah capek di kantor udah ngobrol sama orang, meeting. Jadi ketika harus cari komunitas lagi, even gue tuh kalau nggak masuk GB ya, gue kayaknya nggak bakal ada joinan kayak GB Circle gitu. Iya kan? Iya, karena kayak ada banyak juga orang-orang yang merasa kayak gue nanti jadi sok kenal, sok deket ya gitu. Ada banyak banget sih pemikiran-pemikiran kayak gitu. Ya itu kan sementara kalau kita mau bikin perubahan itu kan lu butuh nggak bisa sendiri gitu kan, lu butuh your crowd gitu. Kita butuh kayak komunitas kita. Nah makanya itu yang kami coba gimana ya cara supaya fun. Terus kayak sebenarnya gue tuh lumayan terinspirasi sama teman-teman kalau Swifties tuh kan suka bikin karaoke party ya, kayak berjilid-jilid gitu. Jadi gue kayak berpikir apa itu adalah cara untuk mengengage teman-teman itu teman-teman kelas menengah yang biasanya nggak mau gitu ya, kasih karaoke gitu. Ternyata lumayan works idenya gitu kan, orang-orang mau datang, orang-orang mau bernyanyi, dan orang-orang juga akhirnya mungkin yang kita pengen bikin adalah ada sense of community gitu. Ternyata gue nggak sendiri loh yang kayak merasa pemerintahnya melelahkan apa segala macam gitu sih. I see. Terima kasih kulit tambahannya, Efra. Ya, 2 SKS. Mungkin supaya kita makin lemes ya, kita main game dulu kali. Main game boleh. Mungkin kalau di episode-episode sebelumnya kita game-nya ada yang tebak gambar, ada yang tebak bendera negara ya kan. Karena yang episode 1 COO, episode 2 dia anak HI yang LPDP. Nah episode 3 episode 2 itu ya benar-benar iya kan? Nah episode 3 karena kita ngobrol sama Efrem yang memang ya tadi udah kita ngobrol sedikit gitu ya. Kita mau tebak kebijakan. Karena kan dari bijak memantau, siapa tahu bijak ini lebih memantau, paham. bijak memilih, bijak demokrasi. Sekarang kita nebak kebijakan. Coba menebak kebijakan. Bijak menebak kebijakan. Bijak menebak. Oke. Ini First by the way, question. iya by the way ya, Frame, ini kebijakannya gue pilihnya random, ada yang tahun 2022 lah. Ada time frame dulu gak nih? Tapi kayaknya mungkin yang 5 tahun terakhir lah, atau enggak kayak 2-3 tahun terakhir gitu lah. Oke. Yang pertama, cluenya adalah proyek besar yang mengalihkan pusat administrasi negara dari satu pulau ke pulau lainnya. IKN. Silakan coba next. Easy Kebijakan ya. pemindahan ibu kota negara IKN. Yes, betul. Ini masih pemanasan ya? Sengaja gue taruh paling depan. Soalnya gue juga bisa langsung nebak tadi. Oke, next yang kedua. Aturan yang akan melindungi informasi digital yang sering dimasukkan saat mendaftar aplikasi atau platform online. Tujuannya untuk cegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab. Ini undang-undang perlindungan data pribadi bukan? Coba next. So far masih kayak kredibel ya. Ini soalnya agaknya pertaruhannya kredibilitas ya. Ya, BTW udah jadi undang-undang ya, udah bukan udah bukan RUU lagi. ya. Oke. By the way ini sebenarnya dibuat sama ChatGPT, jadi jangan salahin gue. Oke, next. Oke, upaya besar untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi yang tidak terbarukan melalui pengembangan energi angin, matahari, air, bukan Avatar. Iya, negara tanah. Ya, ini ada RUU EBET, energi baru terbarukan. Bener gak? RUU EBET. Aduh, gue takut gue yang salah lagi. Coba next. Program Indonesia Hijau. Mungkin gue yang salah. Bisa jadi ada ya, tapi Iya. yang gue tahu itu memang lagi ada pembicaraan juga tentang energi undang-undang. Tapi kayaknya memang ada yang terbaru, ada juga sih dari opsi pertanyaan gue masukin itu, tapi kayaknya yang ke Kopas yang ini. Oke, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman boleh komen di bawah. Ya mungkin boleh komen di bawah, tapi jangan digoreng please. Komen di bawah yang benar program Indonesia Hijau atau kebijakan EBET. Iya. Baik. Mungkin Efrem yang benar, bukan kita. Ini ChatGPT kok. Iya, ChatGPT Salah. kok salah. Oke. ChatGPT nggak selalu pinter. Oke. Next yang terakhir nih. Aturan yang dibuat agar negara bisa mengambil harta yang didapat dari kejahatan, terutama korupsi, tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang terlalu lama. Ini RUU perampasan aset. Ya. Next.
Betul. Ya, ini nih. isu terbaru ya. Sebenarnya nggak terbaru, jadi ya. itu udah lama banget sebenarnya. Tapi memang kemarin dipakai sama gua nggak tahu siapa lah. Pokoknya itu setiap kan gue bikin konten TikTok tentang ini kan, tentang apa, tentang demo kemarin yang peringatan darurat. Terus gue mulai melihat ada apa ya motif yang sama gitu. Semua orang bilang kayak, Bang, kenapa nggak ada ngomongin RUU perampasan aset lebih dari 5-10 orang gitu. Kan kalau misalnya udah ada hal yang sama lebih dari 10 kali, gue menganggap ini adalah pekerjaan Isu. buzzer. Oh, pekerjaan buzzer. Gitu. Oke. Karena dan itu tuh ada juga lumayan di berbagai itu juga, di berbagai platform tuh setiap kali orang yang ngomongin tentang demo kemarin pasti kayak kenapa nggak ngomongin RUU perampasan aset apa segala macam gitu. Which is true, kayak gue setuju memang perlu dibahas juga. Ya. Cuma kayaknya agak nggak nyambung ya. Kemarin lagi bahas A, terus yang dipermasalahin yang B gitu kan. Jadi ya, tapi ya ini harus disahkan sih. Ya. Ya. Baik, oke kalau gitu kurang lebih tuh game supaya melemaskan Ya, dirinya. ternyata Efraim masih kredibel. Kok lebih kredibel daripada ChatGPT? ChatGPT kok komen di bawah ya. Komen di bawah ya. Editor tolong ya bantu ya. Iya ya. Oke, ya itu udah kelemar-kelemar dikit ya, kita udah lebih lemes lagi Ya. karena habis kuliah tambahan Tadi di USKS kita kayak kan tadi itu langsung kuis kita Iya, tuh. langsung kuis. Jatuhnya tadi langsung kuis. Gue tadi inget sebenarnya waktu bahas yang Taylor Swift itu kan rame ya, maksudnya kayak orang tuh ngomongin kayak jadinya kayak Gen Z tuh sering dianggap kosong gitu. Iya nggak sih? Ya, sering nggak dianggap sih? bimbo. Iya, sering dianggap Bimbo. gitu kan. Bimbo. Padahal ya mungkin tadi kayak gerakan yang lo bikin entah pakai liriknya Taylor Swift lah atau ya tadi Sabrina Carpenter dan lain-lain, itu tuh sebenarnya ya yang paling familiar dengan culture tersebut kan Gen Z, dan itu dibawa ke lapangan gitu loh. Mungkin kayak pengen bahas aja sih, what do you think of stereotype orang terhadap berbagai kelompok-kelompok komunitas yang entah itu K-popper yang orang sering bilangnya kayak oh power shipper. Padahal mereka tuh bisa juga loh bikin kayak gerakan-gerakan atau bahkan ngumpulin dana untuk Iya, I remember. Iya, kayak waktu itu gitu. kan kejadian apa ya, kayak bencana alam apa, dan mereka Ya. actually bisa ngumpul sampai 1 Iya. M, berapa M lebih. Hebat sih. BTS ya, ARMY ya Iya, kalau nggak salah. bener. Gila Iya, banget gitu sih, kan. itu gila banget sih. Itu sih. Iya. Ya, sebenarnya untuk apa ya? Kalau stereotype menurut gua memang itu pertama gini, kayak stereotype itu kan kayak usaha orang untuk kayak mengelompokkan gitu kan. Padahal belum tentu itu benar gitu kan. Si hasil pengelompokan tersebut belum tentu dia benar gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau gua tuh melihat justru memang harus diakui lah ada perbedaan gitu kan tentang apa Gen Z dan juga mungkin kayak aktivis-aktivis sebelumnya gitu yang lebih tua gitu. Dan memang ini tuh lumayan perbedaan itu dimunculkan karena adanya media sosial gitu. Jadi media sosial tuh bikin yang kayak kita harus informasi itu harus cepat, harus kayak gampang, easy. Jadi mungkin itu kenapa jadi kesannya kayak kok kayak kosong sih orangnya gitu. Jadi kayak karena mungkin harus artificial dulu kan gitu. Jadi memang itu juga buat kampanye tuh lumayan lumayan harus kreatif lah kita gitu kan. Selain kita nyari bahasa untuk yang pas buat audiens kita, jadi itu juga gimana ya caranya untuk stand out di noise semua informasi ini gitu. Nah, terus yang kalau kami perhatiin tuh kayaknya Gen Z itu mungkin dua ini ya, kayak tadi selain kayak si informasinya harus cepat, singkat, pada jelas, dan kedua tuh mereka dengar banget influencer sebenarnya. Jadi mungkin kenapa akhirnya si yang BTS apa segala macam, karena mereka ngelihat ada contohnya gitu kan, kayak si correct me if I'm wrong, gue bukan ARMY, takut lagi. Tapi Jangan dihujat ya. Jangan dihujat ya. Tapi We're enggak. trying. Ya, tapi biasanya kan kayak setahu gue tuh kayak BTS tuh sempet yang kayak mereka ngomongin tentang iklim gitu. Maka jadi kenapa akhirnya orang-orang tuh juga mereka mungkin jadi punya lebih kesadaran terhadap iklim, karena mereka memang mungkin kayak gue perhatiin mereka tuh mendengarkan idol gitu. Atau ya mungkin They kalau look up to ya these orang nyari people, orang ya. untuk kayak apa sih yang bisa gue look up ya gitu. Dan termasuk mungkin di sini kadang-kadang tuh termasuk KOL influencer gitu. Jadi waktu itu sempat ada conversation sama ada satu lah orang gitu, yang memang dia dari generasi yang lebih tua gitu. Nah, dia tuh bilang kayak, ya dulu saya kalau misalnya mau mempengaruhi opini orang, saya bisa nulis opini di Kompas, di Tempo, terus orang-orang bakal kayak mendengarkan saya gitu. Sekarang kayak researcher tuh bisa dia nggak didengarkan hasilnya gitu. Yang mereka dengar ya si para influencer ini, KOL gitu. Jadi makanya mungkin itu
gua rasa si stereotip itu tuh muncul mungkin dari generasi yang berbeda juga ya, karena kan ketika kita bukan bagian dari suatu komunitas, pasti kita bakal kayak berusaha nge-spot pattern apa ya yang ada dari komunitas ini gitu. Jadi kayak itu kayaknya orang-orang tuh kosong karena mereka menyerap informasi dari influencer apa segala macam gitu. Nah, iya, jadi mungkin itu kalau untuk stereotip ya. Tapi untuk masalah influencer tadi itu memang menurut gua kayaknya kita perlu juga nih lebih banyak influencer yang memang mereka tuh mau untuk menyuarakan isu-isu dengan benar gitu. Karena kadang-kadang kayak jangan asal viral aja gitu kan. Jadi ya itu agak gamenya tuh memang agak banyak sih yang harus dimainkan di Indonesia ya, tentang kayak pendidikan politik dan aktivisme dan berkampanye ini gitu. Tadi kan lu mention kayak lu berarti ada pernah lah ya kerja sama generasi yang sebelumnya untuk kayak di aktivisme ini. Mungkin kerasa nggak perbedaannya kerja sama mereka ataupun kayak ketika lu menyuarakannya tuh untuk ngajakin Gen Z ini untuk ikut aktif gitu? Gue mungkin nggak bisa generalisasi, tapi memang pengalaman gue beberapa kali memang agak ada apa ya, reservation dari mereka untuk mencoba hal-hal baru gitu. Mungkin ya bisa jadi kan nggak familiar juga ya. Bisa jadi mungkin kita juga di puluhan tahun ke depan gitu kalau misalnya itu kayak caranya bener cara gue gitu kan, which is fine. Iya, which is fine gitu. Maksud gue, tapi memang mungkin juga karena mereka tuh belum aware gitu tentang dengan kehadiran media sosial, dengan cara-cara yang baru gitu. Jadi mungkin ketika ini agak mempertanyakan dulu gitu, which is fine. Kayaknya memang kita perlu kan kalau mau kritis kan harus ada banyak yang nanyain juga gitu kan gitu. Jadi ya pernah, dan itu kadang-kadang kayak gitu. Dan tapi kadang-kadang juga ada yang masih yang gak mau untuk berubah juga ada. Tapi menurutku yang pengalamanku adalah most of the time memang mereka tuh udah mau juga mencoba cara-cara baru. Jadi kayak ya mungkin dengan kayak bikin reels, TikTok gitu-gitulah, dengan video-video pendek terutama ya, yang buat mereka juga mungkin bisa jadi mereka nggak nyaman, tapi at least yang gue perhatian adalah mereka tuh mau mencoba gitu. Yang sebenarnya kan bagus ya, karena yang tadi balik lagi ke poin gue itu kan, kayak aktivisme nggak harus sempurna dan harus lumayan agile juga sih. Ya karena menurut gue kayak why is this happening, karena perbedaan behavior yang emang dipunya dari each generations kan, which is menurut gue balik lagi ke background masing-masing si generasi ini gitu loh. Jadi kayak bedanya kerasa banget sih pasti harusnya. Ya, mungkin mereka nggak biasa nonton video pendek, mereka biasa kayak nonton TV, nonton podcast ini. Iya lagi. Bener. Tinggal sambil masak. Iya. Tapi speaking of tadi orang banyak yang mencoba untuk reels, kayak mereka nih mungkin para boomers kali ya hitungannya, mencoba untuk jump in ke reels mungkin untuk mengerti dan kayak spreading their infos juga gitu. Tapi kalau dari lo pribadi, sebenarnya cara atau platform apa sih, media apa sih yang paling efektif nih untuk mengadvocate para anak muda pun untuk spreading the news towards nih anak-anak muda gitu? Kalau gua tetap merasa media sosial ya, cuma kayak tipe media sosial seperti apa itu ya kayaknya tergantung nyamannya gimana gitu. Gue udah mencoba, gue pribadi gitu, gue udah mencoba bikin kayak misalnya versi reels video pendek atau juga versi karusel gitu yang kayak slide. Kalau gue lebih nyamannya yang bikin slides gitu. Tapi memang gue juga mengerti beberapa orang mungkin nggak suka membaca gitu ya, nggak lebih senengnya menonton atau mendengarkan gitu. Karena kalau gue tuh karena gue pribadi gue lebih seneng kayak bikin video pun juga kadang-kadang gue nggak pasang suaranya gitu. Jadi gue nonton subtitlenya gitu. Paham gue. Tapi kadang-kadang kalau misalnya video itu yang gue rasakan juga, kita tuh nggak bisa memberikan informasi banyak-banyak gitu loh kadang-kadang. Karena attention span orang juga pendek. Bener. Kayak kalau lihat analytics tuh kayak orang coba lihat kayak 3-5 detik pertama terus kayak udah kan scroll ke bawah atau scroll ke atas gitu. Which jadinya tuh apalagi kalau isu sosial tuh wah gila. Menurut gue tuh kompleks banget kan. Kayak kita ngomongin isu polusi udara misalnya. Kan nggak mungkin lepas dari isu kesehatan, isu lingkungan, isu apa segala macem kan. Nah itu kan nggak bisa ya dijelaskan dalam 3 detik gitu. 3 detik pertama. Jadi makanya kenapa lebih senang konten-konten explanatory yang karusel gitu. Apalagi sekarang karusel udah bisa 20 slide. Iya udah bisa 20 slide. Banget ya, sih itu ya. Buat saya suka membaca saya bahagia. Tapi buat orang-orang mungkin kayak itu too much gitu. Jadi challenge kita juga sebagai kayak orang yang bakal suka menulis tuh gimana cara supaya orang tuh slide terus. Mungkin ya kalau kami salah satu caranya dengan desainnya yang lucu gitu, yang estetik, jadi kayak orang mau lihat terus kayak mau share di story gitu. Betul. Kan. Tapi ya itu sih.
Soalnya menurut gue terjadi perubahan behavior banget even in our generations, apalagi setelah pandemi kayak somehow people would prefer nonton video pendek instead of baca, which is menurut gue itu adalah masalah baru lagi. Itu masalah baru lagi, itu benar. menurut gue masalah baru lagi. Pendek. Karena gue masih suka membaca, untungnya alhamdulillah puji Tuhannya ya. Tapi masih bisa baca buku nggak? Justru gue suka banget baca buku. Oke. Dan actually gue come from suka baca buku gitu. Oke. Gitu sih. Tapi sedih sih untuk melihat sekarang banyak banget konten-konten kayak Vice is going down karena benar, itu sedih banget benar, sih. Benar. Aku gitu. kasihan sih banyak media yang kayak tutup. Benar. Ya. Tapi sebenarnya kalau ngomong kayak orang banyak yang attention span-nya pendek, actually di Twitter banyak juga sih Gen Z yang kayak very woke ya, dan mereka niat untuk bacain threads gitu, ya nggak sih? Tapi beda sih emang kayak penyajian si thread tuh beda sih. kan. Penyajian thread tuh kayak baca Wattpad. Bener, dan maksud gue kadang-kadang kayak kalau di thread tuh kan kayak dia maksimal, kalau belum nggak Twitter Premium ya, itu kan maksimal kayak 140 karakter. Jadi basically kayak attention span lu tetap pendek karena lo pindah lagi gitu ya. Dan itu kan kalau gue perhatiin juga kalau analytics ya, gitu kadang-kadang kayak yang rame cuma tweet pertamanya aja kayak bisa sampai jutaan, tapi kayak tweet paling belakangan juga mager tuh dia buat nyari ke bawah. Berarti kan orang nggak membaca kan sebenarnya gitu. Karena X akan ketimpa sama beberapa response dulu baru lanjut lagi kan. Dan itu orang tuh udah malas kayak malas gitu. Tapi ada mitos-mitos atau fakta-fakta apa sih nih terkait stereotypes para Gen Z yang mungkin berkaitan dengan kecenderungan mereka dalam berpolitik ya mungkin kayak gitu. Gue tahu paling ini kalau ngomong mitos ya atau stereotip itu tuh paling bilang kayak apatis gitu. Nah, sebenarnya itu tuh benar dan tidak benar gitu. Jadi jadi tuh ada satu survei yang gue sempat baca juga dari namanya tuh organisasi Kawula 17. Jadi mereka mensurvei orang muda Indonesia gitu. Kayaknya ya umuran-umuran Gen Z milenial gitu lah, early milenial gitu. Nah, terus yang salah satu pertanyaan mereka tuh yang ditanya kayak ketika biasanya kalau lu politik tuh isu-isu politik apa yang lu lakukan gitu. Memang kebanyakan mereka cuma bilang kayak gue jadi spektator atau kayak penonton doang gitu. Nah sebenarnya ini tuh yang juga jadi pertanyaan gitu ya, sebenarnya apakah dengan kayak lu menjadi penonton doang, apakah berarti lu apatis atau tidak gitu. Karena kalau kita lihat survei-survei lainnya, sebenarnya orang-orang tuh juga peduli kok sama isu gitu. Kayak misalnya isu korupsi tuh selalu kayak nomor 1 lah kalau orang muda pasti di survei-survei gitu. Jadi kayaknya gue nggak merasa mereka apatis per se, tapi mungkin ya tadi itu ya, mungkin belum ada cara untuk meng-engage mereka dengan benar dan mudah gitu. Atau kayak mungkin juga jadi tugas kami yang memang bekerja di bidang ini untuk menemukan cara gimana ya dengan orang-orang yang apatis ini, apa cara supaya kita bisa menggerakkan mereka gitu kan. Itu kan jadi tugasnya gitu. Tapi ya kalau dibilang apatis menurut gue itu agak mitos sih. Buktinya lo aja Gen Z. Benar, tapi maksudnya gue kan satu dari berapa satu gitu dari kan. banyak ya. Ya, dan maksudnya kadang-kadang kasihan juga sih. Mungkin kadang-kadang keapatisan ini tuh muncul bukan dari karena mereka nggak mau apatis, bukan dari mereka choosing untuk being apathetical gitu. Tapi kadang-kadang ya memang kayak ada sistem yang memaksa mereka untuk tidak bisa engage dengan gitu. Misalnya apa kayak mungkin mereka ada janji yang udah harus kerja, terus kayak capek. Maksudnya kan kayak kalau lu udah capek perjalanan, misalnya lu rumah di apa yang jauh, Bogor. Ciputat. Mungkin ini gue bisa bersaksi ya. Nah ya boleh. Karena dulu gue sangat yang kayak, gila gue bisa marah-marah di X ya, kayak ya basically vokal lah gitu. Vokal aja. Terus itu waktu gue masih kayak semester akhir kayaknya ya. Terus masuk dunia kerja yang waktu itu masih remote, gue masih sering marah-marah. Terus waktu udah akhirnya kan di sini kan offline kan, misalnya kita di sini hybrid. Akhirnya gue jadi makin jarang kayak buka X, terus kayak melibatkan diri gue untuk kayak tetap being vocal karena udah keburu capek di jalan dari Cikarang ke Jakarta ke Cikarang gitu. Ya karena menurut gue kayak ketika gue mau baca itu gue harus invested gitu. Iya, dan betul. itu requires energy kan. Betul. Dan require my focus gitu untuk ke situ. Sementara ada banyak banget momen dimana gue capek dan gue pengen baca atau nonton yang enteng aja gitu, yang menghibur aja. Jadi I think itu salah satu ininya sih, benar. Iya. Dan itu kan kayak maksudnya itu didesain seperti itu kan, sebenarnya kayak bukan salah kita gitu, kayak maksudnya jadi dan menurut gue kadang-kadang akhirnya tuh
ya apa ya, orang-orang tuh selalu ini kan masalah sistem ya. Terus jadinya kadang-kadang solusi yang disuruh sama orang-orang tuh solusi individu kayak makanya lu kerja lebih keras, jangan beli kopi, terus lu pindah nih rumahnya ke Jakarta Pusat. Sekarang nih kemarin kita habis bikin konten di Bijak Pilkada sama menemukan Ali dan kenapa harus peduli itu. Jadi kita coba untuk menghitung kayak misalnya nih sehari gue beli kopi semahal 1 cup aja 60.000 kan kayaknya itu paling mahal ya harga ya gitu. Kopi 1 cup 60.000 itu biasa udah pakai oatmeal kalau segala macam lah gitu. Terus udah gitu coba nih kita stop beli kopi tersebut, terus kita pengen ganti uang itu untuk beli rumah gitu, misal untuk tabungan rumah. Gak akan dapat. Saya kan mau beli rumah 1 miliar gitu kan. Sekarang rata-rata 1 miliar ya. Itu bahkan di Jagakarsa BTW. Yang itu juga jauh kan sebenarnya. Depok. Iya, dan itu tuh kayak 10 juta per bulan gitu. Kalau kita stop beli kopi 60.000 itu, ya lu cuma nyimpen 1,8 juta. Jadi kan kayak memang harganya udah nggak masuk akal aja gitu kan. Dan itu kan sebenarnya adalah masalah sistem gitu loh, yang gua berhenti beli segala hal terus kayak gaji gue semua dipakai buat cicilan kan juga tetap aja mungkin nggak akan bisa gitu. Nah ya jadi menurut gue kayaknya sekarang kita emang agak didesain oleh kondisi gitu untuk jadinya tuh ngomong nggak mau kita harus ya tadi ada ekstra lebih gitu kan energi untuk ketika mau peduli sama isu-isu. Makanya mungkin bagian dari pekerjaan kami adalah kami mencoba untuk ya itu tadi ya kayak gimana ya caranya supaya even ketika orang lagi lelah, lagi capek tuh tetap bisa dapat informasi tentang pilkada, informasi tentang kebijakan apa segala macam gitu sih. Wow, I see, ya sih benar banget. Nah, mungkin udah menuju ke akhir-akhir kalian nih. Yang terakhir nih dari lo, Frame, kira-kira ada nggak sih pesan? Mungkin untuk lebih lebih aktif dan lebih peduli. Iya betul. Satu sih mungkin pesannya adalah mulai dulu aja gitu, nggak perlu takut kayak gue bukan aktivis yang sempurna, gue belum pintar apa segala macam. At least mulai aja dulu dengan cara apa? Gue selalu ngajak cara cek konten-konten di media sosial yang memang akun-akun yang kayak memang mereka tuh ada akun-akun kampanye, terus ya follow, like, share. Itu sesimpel itu tuh udah at least dengan sedikit-sedikit kita dapat informasinya, kita bakal kayak secara nggak sadar pasti bakal mau ngedorong diri untuk akhirnya join gitu. Ya jadi emang mulai dulu, terus nanti kalau misalnya udah mulai, baru mulai cari komunitasnya nih. Udah cari komunitas, baru gerak bareng-bareng gitu. Ya baby steps aja berarti. Gak usah, oke saya besok akan turun di jalan. Gak apa-apa, maksudnya kayak ngapain buru-buru gitu, kayak mulai pelan-pelan aja gitu kan. Oke. Ya agak berat ya tadi ya. Saya menunggu kapan topik saya akan hadir di dalam BTC, jujur. Ya, gue mau say thanks buat Efrem. Thank you banget Frame karena sudah meluangkan waktunya. Mungkin sekarang harusnya lagi nggak tahu turun di jalan ya, nggak tahu gue. Atau mungkin sedang kayak membuat journey campaign untuk kayak para Gen Z yang butuh lebih banyak pelajaran seperti saya. Terima kasih juga sudah mengundang. Semoga ini bisa berguna. I'm happy banget karena kayak jadi tereducate juga ya. Yes, benar, dan kayak another opportunity for me, another chance of me untuk bisa exposed to the topics yang emang gue pengen tahu tapi jarang banget gue dapet momen untuk tahu. Jadi semoga teman-teman yang di rumah juga bisa merasakan hal yang sama dengan yang gue rasakan, dan kalau misalnya ingin berpendapat ya silakan di bawah. Tapi jangan dibully dong. Iya, jangan goreng kita nih kita Gen ya. Z. We care about mental health. Iya Neng. Kurang ajar. Oke, jadi segitu aja di episode Beyond the Convo kali ini. Ditunggu untuk episode selanjutnya. So see you. Bye.